Anda kembali bersama kami di Sapa Manado dan kita sudah masuk ke dalam segmen perbincangan dan kali ini kita akan berbincang mengenai topik yang cukup menarik karena sering menjadi sorotan berupa peristiwa-peristiwa yang sering kali kita lihat di media-media yang sering kali terjadi akhir-akhir ini, yakni memahami emosi pada manusia. Kita akan berbincang dengan Dr. Joy Ratu, praktisi kesehatan. Selamat pagi dokter, terima kasih atas waktunya. Salam sehat. Salam sehat. Yang paling penting dari kesehatan itu sendiri sebenarnya termasuk juga kesehatan emosi. Ya. Nah, ini mempengaruhi banyak aspek termasuk kesehatan tubuh sendiri juga, betul dokter? Betul, ya. Namun yang paling sering kita lihat akhir-akhir ini adalah kurang bisanya manusia mengelola emosi mengakibatkan ada banyak kriminalitas, pembunuhan, bahkan terjadi di lingkup yang paling terdekat. Katakanlah ada ayah bunuh anak, ada suami membunuh istri, itu sangat lekat dengan kita. Dan baru-baru tadi pagi saya melihat di sosial media seorang remaja, influencer juga yang notabene menjadi panutan oleh banyak-banyak remaja juga karena punya platform yang besar, followernya banyak, bunuh diri sambil live di Instagramnya. Tanggapan Anda tentang emosi dulu secara umum pada manusia dan bagaimana secara umum manusia memetakan bahwa emosi ini sudah on track, sudah sewajarnya digunakan begitu dok. Ya, terima kasih. Sebelum membahas tentang emosi pada manusia, kita memang seringkali memberikan proporsi yang terlalu sedikit mengenai kesehatan mental. Kan tubuh di dalam seantero kehidupan manusia kan ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Ya. Nah, yang seringkali kita bahas adalah soal kesehatan tubuh atau fisiknya. Sementara mental atau kejiwaan itu seringkali diberikan porsi yang kecil, padahal justru banyak kali ya kasus-kasus yang begitu global, termasuk tadi soal bunuh diri itu dimulai dengan masalah-masalah kesehatan mental yang disepelekan. Nah, oleh karena itu penting bagi masyarakat juga memahami tentang kesehatan mental itu sendiri. Sementara emosi itu hanya sebagian kecil dari manifestasi kejiwaan seseorang yang boleh muncul dan kita bisa perhatikan setiap hari. Saya ambil contoh anak-anak menangis, marah, memberontak dan lain sebagainya, itu adalah ungkapan-ungkapan emosional dari si anak itu terhadap sesuatu yang dihadapi. Jadi kalau kita lihat yang paling sederhana, pengertian yang paling sederhana dari emosi itu adalah suatu reaksi yang diberikan terhadap seseorang atau satu keadaan ya sebagai manifestasi respons terhadap rangsangan yang muncul. Yang paling sederhana misalnya ada bilang ada kebakaran, tiba-tiba langsung memberikan reaksi emosi yang dia ingin bahwa kebakaran itu seperti apa, mencari informasi dan itu dikeluarkan sebagai bentuk emosi sesaat yang nah ekspresi yang dikeluarkan itu masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, itu yang maksud dengan emosi. Jadi ada reaksi terhadap situasi tertentu yang diekspresikan. Itu bisa hanya dalam bentuk perasaan. Katakanlah sedih mendengar cerita atau sampai dengan mengeluarkan air mata. Begitu juga marah, ada yang hanya marah seperti itu, ada sampai mengepalkan tangan sampai berteriak. Nah, itu ekspresi itu berbeda-beda untuk setiap intensitas rangsangan yang muncul. Katakanlah setiap orang punya cara yang berbeda atau intensitas tadi yang disampaikan untuk mengeluarkan atau meluapkan emosinya dalam bentuk yang berbeda-beda pula. Namun, apakah ada batasan dok untuk kita mengkategorikan bahwa suatu rangsangan masing-masing yang kita luapkan lewat
emosi ini tadi masih kategorinya masih baik atau normal atau berlebihan? Apakah ada aturan atau ukuran tertentu yang bisa menakar hal tersebut, Dok? Ya, memang reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap rangsangan tertentu itu banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain pengalaman, sehingga ada istilah dia mampu mengendalikan emosinya, ada yang istilah mengatakan emosi meledak-ledak, kemudian ada istilah emosi yang labil, ada yang stabil. Nah, itu sebenarnya keanekaragaman yang muncul terhadap respon itu bergantung pada pengalaman orang tersebut. Sehingga ada orang yang diperhadapkan dengan suatu masalah, dia tenang-tenang saja karena dia sudah mampu memanage emosinya. Sementara ada yang dengan ya seperti tadi sampai dengan mengambil tindakan bunuh diri, minum racun atau gantung diri, itu karena ketidaksanggupan di dalam memanage suatu persoalan yang muncul seperti itu. Jadi tidak ada kriteria yang mengatakan bahwa kalau persoalan seperti ini diperhadapkan 5 orang, 5 akan berikan reaksi yang sama. Tidak, masing-masing tergantung pada kematangan. Karena di dalam otak manusia itu ada pusat emosi, pusat memori yang nanti ketika seseorang diperhadapkan dengan satu rangsangan, katakanlah ada kebakaran atau besok ada ujian tiba-tiba. Nah, di dalam pengelolaan yang kalau di istilah kedokteran ada sistem limbik itu, dia nanti akan melalui signal-signal di otak yang kemudian dia akan diekspresikan oleh orang yang bersangkutan ini dengan manifestasi yang berbeda-beda. Ya. Jadi tidak ada batasan yang normal dan yang tidak ya, karena beda-beda masing-masing orang. Ya. Pertanyaan lanjutannya adalah selain pengalaman atau experience dan dalam mengelola emosi tersebut, apakah faktor orang biasa bilang karakter atau sifat orang itu berpengaruh juga? Tapi jangan dijawab dulu, dokter, kita harus jeda dulu. Nanti kami masih akan kembali dengan informasi dan dialog yang menarik tentu saja, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, Sapa Manado akan kembali. Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Kita masih berbincang mengenai memahami emosi pada manusia dengan Dr. Joy Ratu selaku praktisi kesehatan. Tadi sebelum break sudah saya sempat tanyakan dulu, Dok. Karakter ini sedikit banyak mempengaruhi kita punya perilaku, pengambilan keputusan, kemudian juga merespon terhadap sesuatu termasuk rangsangan tadi. Berarti bisa kita katakan bahwa karakter ini mempengaruhi juga kah dalam proses pembentukan atau mengekspresikan emosi ini, Dok? Ya, betul. Jadi kalau karakter dari sudut kejiwaan biasanya dia merupakan bawaan. Artinya ada rangsangan atau tidak, dia tampilannya memang sudah seperti itu. Oleh karena itu, dengan karakter yang berbeda-beda ini, setelah diperhadapkan dengan bobot misalnya intensitas rangsangan yang sama, dia akan memberikan respons yang berbeda. Nah, oleh karena itu ada ilmuwan-ilmuwan yang menemukan kaitan antara manifestasi yang dia munculkan dari emosional itu berkaitan dengan genetik. Memang karena pusat pengolahan yang ada di dalam otak manusia itu melibatkan berbagai organ-organ yang ada di otak, sehingga ada yang mengerem, ada yang mengeksitasi, merangsang, ada yang menginhibisi atau menghambat, sehingga apa yang keluar, ada orang yang memang betul-betul sangat tenang. Sementara ada yang meledak-meledak, hanya persoalan kecil langsung seperti ada masalah besar sekali, padahal setelah ditelusuri ternyata kecil. Cuman karena orang itu yang memang tidak dilatih sejak kecil bagaimana berhadapan langsung dengan situasi kondisi yang ekstrim, sehingga kadang-kadang itulah yang dikatakan emosinya meledak-ledak, tidak terkontrol.
Nah, secara kedokteran atau secara ilmu jiwa itu memang perlu sejak kecil itu memang perlu ada pendidikan untuk bagaimana mengendalikan emosi dan lain sebagainya, walaupun masih anak-anak seperti itu. Kita bicara mengenai pembentukan tadi karakter sejak kecil. Katakanlah orang tua berusaha untuk mengedukasi dengan caranya, mungkin metode-metodenya yang diterapkan untuk membangun pola emosi atau juga karakter anak ini agar supaya tidak meledak-ledak ini seperti itu. Kemudian tentu saja juga dengan mencontohkan atau memberikan teladan begitu. Berapa besar itu akan berhasil dibandingkan dengan genetik tadi, dokter? Sudah sempat disinggung. Iya, sekalipun genetik itu memang tidak dirubah untuk setiap orang berbeda-beda, tetapi proses pembelajaran yang diterima oleh anak-anak apakah melalui pendidikan formal di PAUD, pendidikan anak usia dini, ataupun di tengah-tengah keluarga, dia justru yang memberikan persentase terbesar yang membentuk anak ini. Seperti misalnya ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang tua, tidak boleh menangis, tidak boleh menangis. Padahal ini merupakan ekspresi emosional anak yang harus dikeluarkan karena dia kecewa, misalnya tidak dapat membeli es krim dan lain sebagainya. Yang berbahaya ketika kita selalu melarang, anak-anak itu akan menganggap bahwa apa yang dilakukan itu salah terus. Jadi itu akan terbentuk pada dia, berarti perasaan-perasaan itu harus ditekan. Akhirnya setelah dia mulai misalnya di SMP, SMA, dia mulai memberontak dengan apa yang harusnya dia merasakan, sementara dia mengingat-ingat bahwa ini tidak boleh marah, tidak boleh menangis, tidak boleh semua. Padahal biarlah ekspresi anak-anak ini muncul, yang kemudian orang tua tinggal melakukan pembinaan supaya dia tidak memberikan efek samping yang lebih besar. Artinya menangis saja, dek, silakan menangis, atau silakan marah, biarlah dia marah, supaya dia nanti membentuk bahwa ini adalah karakter saya yang nanti ke depan saya harus tegas karena saya. Kalau ditekan-tekan terus sejak kecil, nah dia tidak akan memiliki suatu karakter yang dia akan pegang sebagai modal dia setelah dia dewasa, seperti itu. Baik, jadi kalau kita baca-baca juga memang menangis ini adalah bentuk emosi satu-satunya yang diketahui anak sejak lahir. Jadi orang tua tugasnya mengarahkan untuk bisa lebih berkomunikasi dengan variatif, mungkin dengan berbicara atau seperti apa. Jadi tidak selalu menangis, tapi tidak boleh melarang anak. Kemudian mengenai pola pendidikan anak untuk membangun karakter yang baik, emosinya yang baik juga, dok. Apa yang menurut dokter perlu diperhatikan selain yang tadi, jangan melarang anak menangis? Apa pola mengasuh atau mendidik anak yang perlu diperhatikan oleh orang tua agar dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan? Iya, para psikolog mengatakan jiwa anak-anak seperti kertas yang kosong, masih putih, belum ada coretan-coretan. Nah, coretan-coretan ini akan mulai muncul ketika anak ini mulai mengerti, termasuk dia akan mencontohi apa yang dia lihat setiap hari terhadap bapak, ibunya, memberikan contoh. Oleh karena itu, keteladanan orang tua ini yang dia akan ikut. Makanya nanti akan ada istilah yang mengatakan, oh pantas ini anak orang tuanya seperti ini. Ada istilah yang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohon, sebenarnya karena mulai dari kecil dia sudah mengikuti keteladanan, ada yang positif. Kalau dia positif lumayan lah dia akan ikut. Tetapi kalau orang tua memberikan contoh yang negatif, katakanlah misalnya membuang sampah sembarangan, anak tahu bahwa ternyata boleh seperti itu. Kemudian kalau orang tua meledak-ledak dalam emosional yang tidak terkontrol, anak ini juga akan ikut. Oleh karena itu memang sangat berbahaya kalau anak-anak itu tidak diberikan batasan-batasan yang proporsional yang sebenarnya, supaya dia memang akan terbentuk suatu karakter yang secara emosional dia dianggap diterima di masyarakat. Baik. Boleh mungkin sedikit diberikan gambaran secara umum, contohnya mungkin batasan-batasan yang perlu untuk sejak 0 tahun sampai dengan mungkin dia remaja begitu, perlu sangat penting ditanamkan oleh orang tua. Ya,
perlu ditanamkan oleh orang tua, misalnya katakanlah contoh yang paling sederhana, membangun simpati dari anak. Jadi kalau misalnya orang tua membawa anak kemudian melihat ada orang miskin atau orang yang perlu, disitulah orang tua akan mengajarkan anak bahwa sesuatu untuk dimakan oleh orang itu. Jadi anak itu mulai ada empati. Sejak kecil dia sudah tahu bahwa saya harus menolong orang yang memerlukan bantuan, termasuk yang hal-hal yang positif. Misalnya kalau orang tua sementara cuci piring terlalu banyak, dek coba bantu cuci piring. Walaupun orang tua bisa lakukan itu, tapi dia mulai mendidik anak-anak ini supaya melihat bahwa beban orang tua itu perlu dibantu dan lain sebagainya. Dan ini adalah suatu kesejajaran yang memang artinya secara fisik dia bertumbuh, secara mental, emosional dia akan beriringan membentuk. Karena kebanyakan anak kadang-kadang ada yang bilang dia sudah dewasa tetapi mental anak kecil, padahal dia sudah dewasa karena dia hanya fisik, sementara mental itu tidak diajarkan sejak kecil, diberikan contoh-contoh yang baik. Baik, intinya orang tua harus memberikan teladan ya, agar supaya anak dapat menduplikasi semua nilai-nilai yang baik, termasuk juga emosi-emosi yang baik. Dokter, kita harus jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi. Usai jeda berikut, kami akan kembali di segmen akhir perbincangan kita, masih dengan topik yang sangat menarik tentang bagaimana kita mengelola emosi kita, terutama juga dalam bagaimana kita menunjukkannya kepada anak-anak. Jangan kemana-mana, Sapa Manado akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Kita masih membahas mengenai memahami emosi pada manusia. Hari ini dengan Dr. Joy Ratu, praktisi kesehatan. Dokter, hari-hari ini banyak kita lihat, kita saksikan juga di media-media bagaimana banyak peristiwa-peristiwa yang melibatkan pengelolaan emosi yang kurang, yang mungkin katakanlah kurang dewasa karena mungkin sejak kecil kurang diarahkan. Ini banyak sekali menimpa remaja-remaja atau orang yang justru belum dewasa begitu. Padahal kalau kita lihat secara umum tekanan hidup anak-anak sekolahan atau anak remaja hanya sebatas pekerjaan rumah, PR, atau mungkin cinta monyet dan lain sebagainya. Apa yang sedang terjadi saat ini? Fenomena apa yang terjadi di dalam dunia kesehatan, khususnya kesehatan mental, dokter? Karena ada banyak sekali, hampir setiap hari kita lihat ada terjadi. Ya, itu tidak bisa dipungkiri bahwa kasus-kasus yang muncul akhir-akhir ini, artinya dibandingkan misalnya dengan 15-20 tahun lalu, lebih banyak menimpa remaja. Nah, kan di dalam faktor-faktor yang berhubungan dengan kesehatan mental termasuk remaja itu ada yang faktor internal, artinya dari dalam diri anak, di dalam lingkungan di mana dia bertumbuh berkembang dengan keluarga, pengawasan ada orang tua, ada oma opa misalnya. Nah, sekarang ini dengan adanya kebebasan remaja itu para psikolog mengatakan remaja itu masih mencari identitas. Nah, itu sangat rawan sekali kalau dia mendapatkan identitas yang diperoleh di luar dari pengawasan. Seperti misalnya terlalu banyak menonton film-film yang video-video yang perilaku-perilaku kekerasan, dan itu mereka mencontohi seperti balapan mobil, balapan motor yang tidak terkontrol, termasuk tawuran-tawuran. Itu adalah bagian dari contoh-contoh yang tidak dapat diawasi lagi oleh orang tua atau keluarga, sehingga mereka mendapatkan informasi-informasi itu melalui media ya, yang mereka sendiri tidak bisa mengadakan seleksi yang mana yang bisa diambil, mana yang tidak diambil. Nah, oleh karena itu kejadian-kejadian ini pada setiap kali ditanyakan oleh aparat
mengapa mereka selalu melihat contoh. Oleh karena itu sangat penting, kita kadang-kadang di Indonesia itu masih kurang pengawasan terhadap mana anak-anak yang masih boleh menonton yang seperti ini, yang tidak boleh, mana yang boleh. Itu terlalu banyak kebebasan, dan ya dengan kecanggihan teknologi yang tidak bisa lagi diawasi, sehingga mereka mendapatkan contoh-contoh yang tidak baik, dan itu yang mereka ikuti. Nah, oleh karena itu sangat perlu peran orang tua di sini di dalam membina anak-anak ini, terutama pengawasan ya dilakukan oleh pihak sekolah, oleh pihak pemerintah, tetapi juga yang paling menentukan dari pihak keluarga sendiri itu ya. Kalau kita menganalisa begitu, Dok, semakin kesini semakin banyak saja peristiwa kriminalitas yang mungkin bisa ditarik ke belakang, itu terkait pengelolaan emosi yang kurang baik begitu. Kalau kita bisa katakan kan ini orang yang meledak-ledak, orang yang emosinya seperti ini dari dulu sudah ada. Apa faktor yang menurut dokter, mungkin ada faktor eksternal lain yang mungkin terjadi belakangan kemudian mempengaruhi pola, jadi setiap orang tuh sepertinya ingin ribut, ingin berantem, atau ingin meluapkan emosi yang dengan cara yang kurang baik begitu. Iya, jadi faktor eksternal yang lain yang selalu itu faktor budaya, termasuk ekonomi. Okay. Ya, kalau kita lihat persoalan-persoalan yang muncul melalui analisis suatu penelitian, biasanya mereka juga berkaitan dengan status sosioekonomi yang betul-betul terpuruk, sehingga muncullah pemikiran-pemikiran yang tidak berpikir panjang lagi, berpikir pendek, ya seperti itu. Jadi akan mempengaruhi perilaku bukan saja remaja, termasuk orang tua, termasuk keluarga-keluarga yang masih muda. Itu pengambilan keputusan yang sangat emosional, yang tidak berpikir panjang, itu ternyata ada peran dari sosioekonomi, termasuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi, PHK, terjadi pemecatan, kemudian kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan itu kadang-kadang dalam tingkah laku mereka itu tidak lagi berpikir panjang lagi, sehingga mereka berpikir dengan melakukan ini, misalnya ditahan, diberikan hukuman, ya mereka akan makan gratis daripada hidup di luar yang memang sulit, seperti itu. Sehingga pemahaman-pemahaman sini akan muncul karena masalah eksternal yang tidak bisa diatasi lagi. Baik, dokter, kalau saya tarik ke belakang perbincangan kita sejak tadi, mungkin saya menyimpulkan bahwa pentingnya pendidikan dari keluarga untuk membangun emosi yang stabil begitu, dengan memberikan tentu saja contoh dan teladan tadi. Nah, kita tentu saja agak sulit untuk merubah karakter atau emosi dari orang yang sudah dewasa, namun kita bisa membentuk pada saat masih kecil, sejak kecil begitu, dokter. Untuk penonton Kompas TV mungkin yang ingin berumah tangga atau berencana ingin berumah tangga, apa yang perlu nih dokter, secara medis, secara umum, kemudian juga secara psikis dan lain-lain yang perlu dipersiapkan agar supaya bisa dinyatakan siap untuk membangun generasi yang tidak emosional, yang sehat, bukan hanya secara fisiknya tapi juga emosi. Ya, memang secara psikologis dan secara fisiologis emosi itu di mana-mana ada. Memang orang yang tidak ada emosi justru itu katanya bukan manusia. Bahaya juga, seperti robot. Nah, dengan adanya emosi ini dia memberikan manfaat bagaimana dia mampu berkomunikasi, kemudian menjadi bahan pelajaran bagi dia untuk lebih maju. Karena sebenarnya emosi cuma ada dua, tidak ada emosi baik dan buruk. Hanya ada emosi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Makanya ada dua jenis emosi, itu emosi yang positif dan negatif. Positif misalnya gembira, senang, sukacita, rasa bersyukur. Sementara yang negatif itu marah, sedih, macam-macam yang berlawanan antara dua. Tapi bagaimana mengelola ini, itu yang memang mesti dari sejak awal itu diberikan kebebasan kepada anak-anak. Tinggal mengontrol mereka supaya lebih banyak energi positif artinya yang dimunculkan. Karena
di dunia kedokteran jiwa ada yang namanya terapi sublimasi. Artinya pengendalian. Seperti misalnya anak mengamuk seperti itu. Tantrum. Coba misalnya dia lagi marah yang sudah memberontak seperti itu, kemudian dialihkan dengan sesuatu yang bukan itu. Seperti pemain, siapa punya ini? Siapa punya ini? Dia pas dia lihat sini, ini akan reda dan kemudian dia akan berkontak. Jadi pemindahan perhatian, dan itu adalah suatu teknik yang dilakukan oleh orang tua supaya dia akan melupakan apa yang sementara dia peroleh, sementara dihadapi, yang kemudian sublimasi ke hal-hal yang lain. Itu juga di teknik seperti tadi, membangun rumah tangga, suami istri, kadang-kadang meledak-meledak di satu persoalan, coba dibelokkan ke persoalan yang lain, supaya mungkin dengan dia menghadapi persoalan ini, dia akan melupakan yang sebenarnya, yang menjadi inti persoalan yang bisa itu. Dan memang betul, kalau di luar negeri itu sangat-sangat mereka untuk menghindari hal-hal yang itu, kalau ada emosional yang meledak, jangan ada di dapur di mana ada pisau, ada gunting. Kadang-kadang media itu digunakan untuk menyempurnakan emosi yang betul-betul negatif, yang kemudian akan memberikan korban. Tapi kalau dia misalnya hanya marah saja, kan kalau emosi itu ada hanya dalam bentuk perasaan atau di dalam temperamen, artinya dalam sikap. Jadi merah, suara jadi besar. Nah, ekspresi seperti itu orang bisa mengenali, anak-anak bisa melihat ini kita orang tua sudah mulai tidak terkendali. Jadi dia akan belajar dari situ, dan kemudian dia akan untuk berikut-berikut dia akan tahu bahwa untuk mengendalikan ini seperti ini. Baik. Baik, mudah-mudahan usai menonton ini kita sudah semakin bijaksana untuk mengelola dan mengekspresikan emosi. Gitu. Baik, dokter, kita sudah terbatas waktunya dan ini sudah di hujung pembicaraan kita pagi hari ini. Terima kasih banyak Dr. Joy Ratu atas waktunya, sukses dan salam sehat. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita pagi hari ini, kami sudah menyiapkan kata-kata motivasi untuk menyemangati pagi hari ini. Ya, dan kata-kata motivasi tadi sekaligus menjadi penutup seluruh rangkaian Sapa Manado hari ini. Jangan lupa terus saksikan Sapa Manado Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Kompas TV Manado Independen Terpercaya. Saya Irama Toy, mewakili kru Kompas TV Manado yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.